Perjalanan Pesta Demokrasi Indonesia kali ini benar-benar berlangsung menarik. Pemirsa, Anda semua berhak menjadi penentu siapa calon presiden dan calon wakil presiden terbaik untuk Anda. Dan pemirsa, meskipun kita memiliki 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada tahapan pemilu kali ini, namun akhirnya hari ini masyarakat menentukan siapa pasangan terbaik yang akan memimpin bangsa kita untuk 5 tahun mendatang. Nah, pilihan kita boleh berbeda-beda. Ya, tapi untuk air mineral, pilih Le Mineral yang pasti 100% Indonesia. Nah, kita lanjutkan perbincangan bersama para narasumber yang dari tadi sudah hadir bersama kita. Kalau bicara soal quick count ya, Mas Jayadi, sebetulnya memilih titik-titik sampel tempat pemungutan suara untuk mengambil hasilnya di sana, itu berdasarkan apa penentunya? Intinya prinsipnya pakai random ya. Prinsip dipilih secara random. Random itu artinya setiap TPS itu punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah, yang di sampling ya, sampel itu dipilih kalau dengan cara multi stage, kemudian kalau di LSI multi stage simple systematic random sampling. Jadi stratified simple systematic random sampling. Jadi pertama kita stratifikasi dulu, yaitu berdasarkan wilayah, provinsi segala macam, lalu ada dapil kan. Nah, jadi stratifikasinya dapil. Nanti di tiap dapil baru kita pilih sampelnya secara menggunakan namanya ya, sampel teknik sampling yang namanya systematic random sampling. Systematic random sampling itu begini gambarannya, misalnya di satu dapil itu akan diambil berapa? 100 TPS. Ya. Di dapil itu ada katakanlah 1000 TPS. Ya, maka kita ambil satu dulu tuh, di random dulu, dapat satu, lalu kemudian nanti selangnya kan 1000 dibagi 100, 10 ya. Maka kemudian selang per 10 itu diambil, kira-kira gitu. Itu namanya systematic random sampling. Dari 820.000 TPS, berapa kemudian sampel yang diambil oleh LSI? Kalau LSI 2000 sampel. Jadi kira-kira sampelnya itu dengan metode yang kita punya itu menggambarkan karakteristik dari seluruh dapil-dapil atau TPS-TPS yang ada di setiap dapil tersebut. Dapilnya ada 84. Ya, dapil DPR pusat. Jadi sampel yang 2000 itu mewakili 84 dapil itu. Ya, 84 dapil itu secara umum ya, secara umum, lalu di setiap dapil kemudian kita ambil secara random setiap sampel itu. Margin of error-nya berapa? Nah, margin of error itu gini, sampel kita itu sebetulnya individu suara itu ya. Nah, tapi individu suara itu kan adanya di TPS. Jadi TPS itu sebetulnya secara teknis disebut PSU ya, Primary Sampling Unit. Nah, jadi sampel kita sebetulnya suara-suara yang sah di setiap TPS itu. Nah, kalau 2000 sampel, diperkirakan kalau TPS itu rata-rata nanti suara sahnya sekitar, atau yang datang ke TPS sekitar 250, maka itu berarti kan 250 kali 2000. Berarti sampel kita secara total ada 500 ribuan. Dengan sampel sebanyak itu, maka diperkirakan margin of error-nya di kisaran kurang dari 1%. Nah, tetapi margin of error yang real nanti itu tergantung kepada banyaknya dari data yang masuk berapa. Misalnya sekarang di LSI itu data yang masuk sudah, ini udah paling baru belum? Nah, paling tidak beberapa menit lalu ini 32,25%. Ya. Dengan data itu maka margin of error-nya 1,61. Nanti dia akan terus mengecil. Jadi semakin banyak data yang masuk, maka margin of error-nya akan semakin kurang. Karena itulah umumnya kan margin of error
quick count itu hanya hasil quick count biasanya hanya berselisih kurang dari 1% dari hasil resmi KPU. Kalau KPU-nya 52 misalnya, maka kemungkinan di quick count biasanya bisa 50 atau 53 atau ada koma-komanya, kira-kira gitu. Karena itu saya kira sejak tahun 2004 sampai 2019 quick count secara umum secara sangat akurat ya dengan margin of error kurang dari 1 itu bisa menggambarkan hasil pemilu. Mas Jadi tapi penjelasan kenapa kemudian quick count itu bisa hampir sama persis, hampir mendekati dengan hasil resmi KPU itu bagaimana sih? Karena masih banyak publik mungkin bertanya-tanya ini quick count kok bisa sama sampai sedikit selisihnya sedikit begitu ya dibandingkan dengan hasil resmi KPU. Ya itulah keajaiban dari ilmu pengetahuan ya. Kalau mau kalau terus bertanya begitu karena ada hitung-hitungan tadi ya, mengapa dia bisa sangat dekat, mengapa dia sangat sedikit bedanya? Karena itu tadi, karena margin of error-nya kecil. Gitu. Margin of error itu secara umum prinsipnya makin banyak sampel, makin kecil margin of error. Itu pada prinsipnya. Kalau sampelnya sudah di atas 10.000, pasti margin of error-nya kurang dari 1%. Karena ini kalau menggunakan rumus paling sederhana ya. Margin of error itu ini rumus sederhananya. Kalau rumus yang kita pakai lebih complicated. 1 dibagi akar N. N itu apa? N itu jumlah sampel. Misalnya sampelnya 10.000. 1 dibagi akar 10.000. Akar 10.000 kan 100. 1 dibagi 100, 0,01. 1%. Jadi itu jawaban sederhananya. Ya. Tentu itu tergantung kepada kemampuan kita merumuskan dengan tepat bagaimana menghitung margin of error-nya gitu. Itu the law of big numbers. Itulah hukum dari angka besar, angka yang jumlahnya besar gitu. Mas Arya, berarti publik sudah tidak perlu lagi ya meragukan quick count begitu ya, karena quick count itu memang secara rekam jejaknya memang paling mendekati dengan hasil resmi KPU. Gitu. Ya, jadi begini Mas, saya mungkin cerita sedikit. Sebenarnya quick count itu sebagai metode dan teknologi itu digunakan sejak kapan? Di Indonesia memang kita baru pilpres pertama kali secara langsung 2004. Kemudian populer itu di 2009 dan seterusnya sampai sekarang. Tapi di dunia itu sudah populer sejak tahun 1980-an. Waktu itu banyak di negara-negara Amerika Latin, ada Panama, Ekuador, tetangga kita yang terdekat Filipina tahun 1989, itu mereka menggunakan quick count untuk memvalidasi, memverifikasi proses rekapitulasi suara yang waktu itu karena demokrasi baru, transisi demokrasi, sehingga perlu data pembanding dari penyelenggara pemilu yang sebagian KPU di sana itu bukan dari komponen independen, tapi ada dari Kementerian Dalam Negeri, dari komponen partai dan seterusnya. Nah, sehingga waktu itu quick count sangat populer untuk mengecek transisi demokrasi. Nah, itu satu hal dan memang hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, kedua, kenapa dia selain karena dia sebagai sebuah teknik, sebagai metode, itu sudah diuji bukan hanya di Indonesia tapi di semua tempat, itu dia tidak sedang merekam persepsi pemilih seperti survei. Dia merekam hasil real pilihan publik yang tadi dijelaskan oleh Mas Jayadi, akurasinya terletak pada ketekunan kita, ketaatan kita terhadap hasil dari random selection, dari randomisasi yang kita lakukan ya, random sampling yang kita lakukan. Tentu tekniknya macam-macam ya. Misalnya di tempat Mas Yadi tadi ada systematic random sampling ya di level TPS, kita menggunakan simple random sampling misalnya. Tentu tujuan akhirnya kita berusaha untuk sebisa mungkin mirip dengan hasil KPU ya. Karena kalau bicara akurasi kan ada di sana, beda lagi dengan asumsi hasil resminya tidak ada kecurangan. Ya, dengan asumsi itu. Nah, justru quick count justru fungsinya untuk menghindari itu. Karena lembaganya banyak, kalau KPU beda sendiri, tentu itu akan menjadi debat publik. Dan itu yang saya tadi ceritakan di tahun 80-an, di mana cukup banyak transisi rezim dari otoritarianisme ke demokrasi. Quick count digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemilu itu berjalan on the track. Kenapa? Sampel yang kita gunakan itu tidak melalui birokrasi rekapitulasi suara dari KPPS misalnya ke PPS dan seterusnya sampai provinsi rapat pleno. Nah, kita potong, kita shortcut, tapi kita secara ketat menggunakan metode sampling tadi, ya sehingga 3.000 TPS misalnya di poltreking kita 3.000 itu diusahakan merepresentasikan populasi TPS di seluruh Indonesia yang jumlahnya kalau nggak salah
berapa? 820 820.000. Nah, 820.000 ya di Indonesia. Nah, jadi saya pikir kepercayaan publik terhadap quick count selain ini bukan yang pertama kali, juga mempunyai basis historis yang juga cukup panjang, bukan hanya di Jadi Indonesia. perannya sangat penting untuk Dan, data ya, pembanding juga. dan value itu Saya juga. tambahkan sedikit ya, sebetulnya quick count itu sebetulnya nickname, nama julukan untuk metode ini. Sebetulnya nama yang lebih resmi sebetulnya adalah PVT. Paralel. Bukan PPC, tapi kalau PPC kan pipa. Itu pipa paralel. Parallel vote count. Parallel vote tabulation. Tabulation. Jadi artinya penghitungan atau tabulasi suara secara paralel. Paralel dengan apa? Dengan penghitungan resmi. Yang di Indonesia disebut real count. Sebenarnya quick count juga real count kan, yang kita hitung tuh real. Tapi oke lah, itu kan istilah ya. Jadi dia jadi ada dua proses penghitungan hasil suara dengan dua metode yang berbeda. Ya, metode yang real count ya tentu saja menghitung itu, kalau dalam survei itu namanya sensus ya, tidak pakai sampel, semua dihitung. Nah, ini menggunakan sampel. Tapi yang dihitung adalah hasil suara sama gitu. Cuma bedanya tadi kita nggak ngitung semuanya. Kita menggunakan prinsip-prinsip sampel yang bersifat representatif, tapi jumlahnya sangat besar juga. Ya. Walau pemilih kita kan 204 juta sekian ya. Betul sangat besar. Kok bisa hanya dengan 500.000 besar? 500.000 itu menurut teman-teman yang belajar statistika secara khusus itu juga angka yang sangat besar, gitu. Nah, ya dengan rumus-rumusan seperti itu, kemudian kita ketemu angka yang cukup akurat gitu. Nah, karena itu sebetulnya fungsi quick count atau PVT itu awalnya adalah untuk menjadi bagian dari pengawasan masyarakat sebetulnya. Makanya di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, quick count atau hitung cepat istilah di undang-undang itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat, gitu. Bukan bagian dari untuk nyaingin. Itu bagian partisipasi masyarakat agar kualitas pemilunya betul-betul luber jurdil. Oke. Nah, saya mungkin juga bisa bertanya ke Mbak Titi ya, untuk bisa menceritakan seperti apa sih historisnya, karena quick count ini kan sempat digugat juga ke Mahkamah Konstitusi, kemudian hasilnya adalah quick count kemudian diperbolehkan, tapi 2 jam pasca begitu ya, wilayah Indonesia bagian barat. Bisa diceritakan terkait hal itu, Mbak Titi? Dari 2004 juga sudah dibolehkan, hanya saja mengatur kapan dia dipublikasi. Kan kita mengenal 3 zona waktu ya, 3 zona waktu barat, tengah, timur. Nah, pada waktu itu di tahun 2014 ada pengaturan bahwa tidak boleh diumumkan kalau sebelum 2 jam setelah Indonesia Barat selesai. Artinya pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah, pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelumnya itu diatur dan kalau dilanggar itu merupakan tindak pidana. Karena dianggap bisa mempengaruhi pilihan yang belum selesai mencoblos di Indonesia bagian Barat. Karena kita menganut pemilu serentak, di mana waktu pemungutan suara kan dimulai jam 7 dan penghitungan jam 1. Nah, tahun 2014 dibatalkan oleh MK, artinya sebelum 2 jam sudah boleh diumumkan. Akhirnya MK kembali yang kemudian mengkoreksi pembatalan itu di tahun 2019. Dengan alasan? Di 2019, jadi menurut MK justru yang konstitusional adalah menunda pengumuman sampai dengan 2 jam setelah Indonesia Barat selesai pemungutan suara. Alasannya tadi, mencegah motif psikologis. Betul, psikologis dan terganggunya pemilih untuk memilih secara bebas. Akhirnya ketika dia melihat misalnya hasil quick count, loh kok yang itu tinggi, ya udahlah suara saya buat dia aja deh, kalau ngasih yang ini nanti nggak menjadi berharga gitu. Jadi pemilih ingin ikut bagian siapa yang menang gitu ya. Betul. Jadi daripada ngasih yang nanti juga nggak akan menang, mendingan kasih ke yang menang sekaligus. Jadi hal-hal seperti itu intinya kan adalah kebebasan warga negara untuk memilih itu harus dilindungi. Tapi saya ingin mengatakan begini ya Mbak Vera ya, kan yang dihitung oleh Pak Jayadi, oleh Pak Arya itu kan hasil yang diberikan oleh pemilih. Tapi hasil yang diberikan oleh pemilih di bilik suara itu kan produk dari sebuah rangkaian proses. Dia tidak bisa menyentuh misalnya persoalan apakah seorang calon yang dipilih itu bermasalah atau tidak. Jadi hanya melihat kemurnian suara yang diberikan oleh pemilih, itulah yang dihitung. Tetapi tidak menyentuh aspek
bagaimana kemudian kredibilitas hukum dari calon yang dia pilih. Jadi hanya melihat kehendak pemilih saja. Prosesnya itu Betul, nggak dilihat prosesnya begitu ya. apakah dia ada melibatkan kecurangan atau tidak. Itu kan tidak dihadirkan dari quick count. Jadi quick count itu dia bicara soal kemurnian suara dari pemilih yang diberikan di bilik suara. Karena memang proses penghitungan suara di Indonesia, rekapitulasi nasional itu direncanakan diumumkan hasilnya 20 Maret. Itu lama sekali. Itu salah satu penghitungan suara terlama di dunia. Makanya kemudian keberadaan quick count itu menjawab dan kemudian sebagai bagian dari kontrol dan partisipasi masyarakat kebutuhan untuk informasi yang cepat tadi. Untuk mencegah spekulasi dan lain sebagainya. Walaupun hasil yang resmi adalah hasil yang manual. Jadi dari TPS ke kecamatan, KPU kabupaten kota, Proses yang KPU terlalu provinsi. panjang, apakah juga potensi kecurangannya juga semakin tinggi? Betul, betul sekali. Jadi pergerakan suara itu yang berdasarkan hasil penelitian kami paling banyak terjadi di kecamatan. Walaupun yang kalau pilpres dia relatif bisa ditekan karena aktornya sedikit dan rata-rata pasangan calon menyediakan saksi. Yang paling rentan curang itu adalah legislatif. Bukan hanya kemudian pertukaran suara antar partai, tapi juga pertukaran suara di antara caleg satu partai. Nah, berkaitan dengan pilpres sendiri, ini yang hitung cepat ini kan dia menjadi bagian dari kontrol terhadap proses yang berlangsung tadi ya, karena perhatian kita, atensi kita semua di pilpres. Itulah mengapa kemudian penghitungan suara pilpres dimulai lebih awal. Nah, tujuannya memang agar keingintahuan publik itu juga terjawab. Kalau pengalaman selama ini sih ada survei yang, hitung cepat yang tidak sejalan dengan penetapan KPU, tapi itu selisihnya kecil sekali gitu, hanya kurang dari 2%. Kalau ini kan, walaupun ini baru sementara ya, itu baru berapa persen? ya, jauh sekali jaraknya. Tapi kalau misalnya kita melihat mengenai proses quick count itu, Mbak Titi, kemurnian suara itu oke, tapi kalau misalnya kemurnian suara itu berdasarkan dengan hasil proses yang penuh dengan kecurangan, bisa itu digugatkah dan kemudian bisa kemudian mengubah hasil pemilunya? Bisa. Itu banyak praktiknya terjadi. Walaupun pengalaman sejak 2004 dan kehadiran Mahkamah Konstitusi, di Pilpres itu tidak pernah ada penghitungan dan pemungutan suara ulang. Tapi di pemilu legislatif terjadi. Minimal di 2019 beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Nah, termasuk di pilkada. Di pilkada ada beberapa pilkada yang bahkan di Mahkamah Konstitusi calonnya didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Misalnya karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun tapi tidak jujur dan terbuka. Lalu kemudian di kasus Kota Waringin Barat itu juga didiskualifikasi karena melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan di Mandailing Natal pada pilkada itu pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Karena kenapa? Karena terjadi praktik jual beli suara yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kecurangan itu kalau dia berdampak pada hasil, bisa saja hasil yang besar itu dihasilkan oleh calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Dihasilkan dari sebuah proses kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Tapi memang ranahnya kalau hasil sudah ditetapkan itu di Mahkamah Konstitusi. Ini sekarang lagi proses penghitungan suara nih, Mbak. Kira-kira yang kecurangannya itu pada saat proses penghitungan suara itu seperti apa sih, Mbak? Ya, jadi ini kan suara di TPS kalau dilihat kan tadi saya sempat bercerita bahwa penghitungan ala TPS Indonesia itu paling transparan dan terbuka. Jadi ketika diangkat surat suara semua mengatakan sah tidak sah. Kalau di TPS bisa terjadi kecurangan dengan memanfaatkan sisa surat suara yang tidak digunakan, tapi angkanya kecil, persentasenya kecil. Yang sering itu adalah ketika surat suara atau hasil bergerak ke kecamatan. Oh, ini yang lebih rawan nih. Ini yang lebih rawan karena tidak semua kita mengikuti prosesnya. Makanya ada quick count itu kan membantu mengawal karena dia melihat data agregat keseluruhan ya. Dan makanya ada gerakan jaga suara dan meminta mengupload hasil dari setiap TPS. Jadi kita juga didorong nih untuk menjadi KPU tanda kutip bayangan. Jadi menghitung minimal misalnya kalau saya tinggal di Kelurahan Benda Baru, ketika saya melihat ada hasil dari TPS satu Kelurahan Benda Baru, saya juga bisa dong ikut membantu menghitungkan. Sehingga kita tidak menghadapi distorsi atau disparitas antara hasil di TPS kita dengan
kok di kecamatan jadi yang begini ya gitu. Nah, Jadi peran pemilih juga sangat besar Sangat untuk mengawasi besar. begitu ya, memfoto kalau perlu formulir plano C1-nya. bukan kalau perlu, kalau bisa. Kalau Kan ini bisa. liburan nih ya. Kalau perlu sangat perlu Mbak. Sangat perlu. Gitu. Jadi justru karena ini liburan, bahkan kami misalnya karena saya juga mengajar mahasiswa-mahasiswa kami di bidang studi HTN FHUI itu menjadi pemantau. Jadi bekerja sama dengan NGO yang terakreditasi, meminta mereka hadir di TPS mengikuti proses karena mereka sedikit paham undang-undang atau hukum pemilu. Ikuti proses sampai selesai, foto hasilnya dan unggah ke berbagai gerakan aplikasi yang memuat hasil dan juga ke medsos. Jadi selain kita hype prosesnya dapat, tapi juga kita pembelajaran demokrasi dan pengawalannya juga dapat. Oke, Cara semoga- curangnya pada saat ke kecamatan itu bagaimana sih, Pak? Diubah gitu Oh maksudnya? diubah, Oke. ditukar karena kan Oke. yang mengamati di kecamatan itu tidak jadi ada modusnya itu adalah dia menyuap saksi supaya kemudian tidak mencatat atau memberikan pencatatan sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Itu ada kejadiannya. Atau kemudian dia mengubah hasil karena saksi partai. Ini terutama yang partai ya. Kalau Pilpres itu memang kontrolnya agak kuat. Kalau di saksi partai yang penting itu hasil bulatnya partai tidak berubah. Tapi Mbak Vera dengan saya tertukar angkanya, saksi itu tidak terlalu peduli. Nah jadi dia lebih banyak bermain di suara antar caleg atau proyeksi. Ini contoh nih kan misalnya ada calon 3 nih, ada calon yang suaranya paling bontot. Nah kalau itu diutak-atik kan tidak akan mempengaruhi karena juga tidak akan naik ke peringkat kedua. Jadi pertarungan biasanya antara peringkat 1 dan peringkat kedua atau kalau di partai, dia sudah bisa membaca. Partai ini tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi bahkan transaksi aktif itu dari yang tidak lolos itu menawarkan kepada partai yang ingin nambah suara gitu. Oke, jadi potensi-potensi kecurangannya sangat banyak dan celahnya juga banyak, terutama tadi ketika hasil suara sudah sampai ke kecamatan begitu ya. Dan juga bagaimana seperti terjadi sebelumnya di PPLN juga, pemungutan suara di luar negeri gitu ya, beberapa catatan mewarnai adanya dugaan kecurangan. Tapi dibahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di live event Indonesia Memilih. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.